wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Padang, Prodi Penjaskesrek semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah filsafat olahraga dengan dosen pengampu Ibu Hilmai Nur Syampurma SPD MPD dan dosen pembimbing Bapak Mardevi Saputra MPD. Judul materi yang akan saya sampaikan yaitu Cangkupan Wilayah Studi Filsafat. Sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, saya akan mempresentasikan Cangkupan Wilayah Studi Filsafat. Dari materi Cangkupan Wilayah Studi Filsafat, ada 3 hal utama yang dikaji. Yang pertama yaitu ontologi, kedua epistemologi, dan ketiga aksiologi. Jadi, materi pertama yaitu ontologi. Ontologi berasal dari kata ontos dan logos. Ontos artinya ilmu dan logos artinya ada. Berarti ontologi adalah ilmu yang mempelajari hakikat yang ada. Contoh ontologi dalam kehidupan sehari-hari misalnya yaitu ontologi rumah. Pada zaman sekarang, banyak sekali model dan bentuk dari rumah, semisal rumah susun dan apartemen, yang dimana bentuk rumah tersebut tidak ada pada zaman dahulu. Menurut Plato, realitasnya adalah ide atau gambaran yang membuat kita selalu mengenali tentang rumah. Meskipun kini banyak model dan bentuk rumah, namun ide tentang rumah ini yang membuat kita tetap mengenali bahwa yang kita lihat adalah rumah. Yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi berasal dari kata epitisme yang berarti pengetahuan atau kebenaran, sedangkan logos artinya yaitu ilmu. Sehingga epistemologi merupakan ilmu yang mengkaji tentang ilmu pengetahuan, yaitu asal mula atau sumber pengetahuan, struktur, metode, dan validitasnya. Singkatnya, epistemologi adalah proses bagaimana mendapatkan pengetahuan yang benar. Kerangka dasar epistemologi. Yang pertama yaitu kajian. Kajian adalah proses untuk mendapatkan ilmu. Kedua, objek. Objek mempertanyakan bagaimana sesuatu datang, diketahui, dan dibedakan. Yang terakhir yaitu landasan. Landasan adalah proses untuk mendapatkan pengetahuan logika, estetika, dan etika, serta cara untuk memperoleh kebenaran. Contoh dari epistemologi dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan bagaimana kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Contohnya yaitu kursi. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa tahu bahwa benda tersebut adalah kursi? Dengan dan berdasarkan hal apa kita bisa memiliki pemikiran dan anggapan bahwa itu benar-benar sebuah kursi? Dan materi terakhir yaitu aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksio dan logos. Aksio artinya pantas atau layak, sedangkan logos artinya ilmu atau teori. Jadi, aksiologi merupakan suatu teori nilai yang berhubungan dengan kegunaan dari pengetahuan yang telah diperoleh. Ilmu dalam aksiologi dibagi menjadi 2. Yang pertama, teori bebas nilai, yaitu ilmu pada hakikatnya mempertanyakan yang bersifat seharusnya dan untuk apa ilmu sebenarnya digunakan. Yang kedua yaitu teori tentang nilai. Etika diperuntukkan untuk manusia saja. Berikutnya estetika, nilai dan pengalaman yang berhubungan dengan seni. Contoh dari aksiologi. Ketika hasil penelitian secara ilmiah telah mendapatkan kesimpulan, kesimpulan tersebut digunakan sebagai evaluasi dan dilakukan pengkajian mengenai kebermanfaatannya. Di sini saya menyimpulkan, kita dapat mengetahui bahwa ontologi adalah
suatu ilmu pengetahuan yang sangat bergantung pada cara pandang terhadap realitas atau nyatanya saja. Sedangkan epistemologi merupakan pengembangan ilmu yang membahas tentang sebuah proses yang melibatkan usaha untuk mendapatkan pengetahuan menggunakan metode ilmiah atau keilmuan. Dan terakhir, kita mengetahui dalam aksiologi dapat mengetahui perkembangan ilmu yang bersikap etis dan akan dikembangkan oleh seorang ilmuwan yang ahli di dalam bidangnya tersebut.